karena kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami melalui hamba Tuhan, Ibu Gembala di tempat ini. Dan sukacita yang besar waktu kami tiba, kami mampir sebentar di Pastori. Saya pikir yang WL badannya besar karena suaranya menggelegar seperti KPR Ibu. Ternyata orangnya kecil, tetapi itulah pemakaian Tuhan. Amin, haleluya. Saya sangat terberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hari spesial karena kita memperingati turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, dan hari yang spesial khusus bagi saya dalam pelayanan karena sidang jemaat di sini adalah sidang yang ke-60. Tuhan percayakan untuk kami melayani. Jadi luar biasa. Sangat spesial hari ini, dan yang teristimewa spesial bagi saya dan saudara, firman Tuhan yang akan sama-sama memberkati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya senang memberikan tema dalam setiap renungan firman atau khotbah. Saat ini saya akan beri tema penuh Roh Kudus, penuh firman, iman, dan hikmat. Sekali lagi, penuh Roh Kudus, penuh firman, iman, dan hikmat. Roh Kudus adalah pribadi yang merupakan simbol kehadiran Tuhan dalam setiap orang percaya. Nah, di dalam perjanjian baru, selain Yesus Kristus yang penuh dengan Roh Kudus, dicatat ada beberapa pribadi. Ada Yohanes Pembaptis, ada ibunya Elisabeth, bapaknya Zakaria, dan juga 11 murid yang kita kenal dengan penantian di kolong Yerusalem. Dan kita akan belajar seorang yang lain yang penuh dengan Roh Kudus, Stefanus. Mari kita akan sama-sama melihat dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan dan kita ikuti. Di dalam pembacaan kita masing-masing, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ayat pertama, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 2, berhubung dengan itu kedua-belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, perhatikan, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikamor, Timon, Parmeas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sudah kekasih yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar pada pribadi yang penuh Roh Kudus, Stefanus. Apa sih yang menjadi ciri khas seorang yang penuh dengan Roh Kudus? Kita akan dapati
Di dalam pembacaan tadi pertama itu di dalam ayat yang ke-8. Kita perhatikan, saya bacakan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Kita ingat ketika Yesus mengutus murid-muridnya sebelum terangkat ke sorga dalam Markus 16 ayat 17. Di sana Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Luar biasa. Dan saya percaya di antara kita ada yang Tuhan percayakan pelayanan yang demikian. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang rumah Bapa yang disediakan bagi saya dan saudara, Yohanes 14 ayat 12. Di sana tercatat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan perhatikan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pekerjaan yang lebih besar, sebuah penghargaan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Dan Yesus pergi kepada Bapa supaya kita menerima kuasa itu kalau Roh Kudus turun di atas kita semua, seperti Kisah Rasul 1 ayat 8. Amin. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kita. Kuasa-kuasa yang luar biasa, mengadakan mujizat dan tanda-tanda untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, ciri-cirinya mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib seperti Stefanus. Katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kita lompat pada ayat yang ke-10, Kisah Para Rasul 6. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus yang mendorong dia untuk berbicara. Mengapa Stefanus penuh hikmat? Yohanes 14 ayat 26 menjawab, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Amin. Roh itu yang mengajarkan kita untuk punya hikmat, sehingga setiap perkataan kita adalah perkataan hikmat. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang mengajarkannya kepada Stefanus. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama biasanya disaksikan oleh suami saya dalam pengantar untuk motivasi, ketika tukang bangunan, tukang tela yang bernama Aholiab dan Besaleel dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Mereka mengerjakan pekerjaan yang luar biasa, membangun kemah suci. Mereka orang biasa, Bapak Ibu. Tetapi dikatakan di dalam ayat 3 Keluaran 31, yang telah
engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mereka cuma tukang tela, budak, tetapi diberikan keahlian oleh Tuhan dan bahkan pekerjaan yang luar biasa, membangun kemah suci. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita semua keahlian dan pekerjaan kita yang sementara menghidupi kehidupanmu, rumah tangga dan keluargamu, itu adalah hikmat dari Tuhan. Amin. Mungkin engkau tidak pernah menyangka, saya cuma orang yang seperti ini pekerjaan saya. Membandingkan dengan orang lain, dia punya orang tua dokter, dia pekerjaannya seperti ini, dia pengacara. Pernahkah engkau hitung apa yang Tuhan buat dalam hidupmu? Anak-anakmu diberkati, cucu-cucumu diberkati, sehingga engkau katakan, wow, luar biasa. Amin. Kalau ada hikmat Tuhan, setiap pekerjaan secara jasmani pun akan memberikan dampak yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Ada saja cara Tuhan untuk memberkati kehidupan kita, sehingga orang lain terheran-heran melihat jemaat Zaitun. Amin. Walaupun Bapak Gembala sudah tidak ada, sudah mendahului kita, tetapi orang akan menyaksikan bahwa tetap sama penyertaan Roh Kudus ada bagi gembala dan jemaat di sini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dalam Lukas 2 ayat 40, dia waktu masih kanak-kanak, dia menjadi bertambah kuat, penuh hikmat, dan anugerah ada di atasnya. Sehingga ayat 47 dalam Lukas 2, orang-orang terheran-heran akan kecerdasannya. Orang-orang akan terheran-heran akan setiap kehidupan saya dan saudara yang diberkati dengan kepenuhan kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang percaya, yang penuh Roh Kudus, penuh hikmat Allah, dan itu diakui oleh orang lain. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 6 ayat 15. Kisah Para Rasul 6 ayat 13, kita belajar bagaimana Stefanus, pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, punya keistimewaan. Ayat 15, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Lihat kiri kananmu, kasih senyum. Dapat lihat muka malaikat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Muka malaikat itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Muka malaikat itu bercahaya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di mana? Kalau di dalam rahasia firman Tuhan, muka itu bercahaya itu ada di mana sebenarnya? Matius 13 ayat 43 bagian A akan menjawab bagi saya dan saudara. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Orang-orang percaya akan bercahaya di dalam kerajaan Bapa mereka. Berarti ternyata di sorga semua wajah kita bercahaya. Luar biasa. Tetapi kemudian kita kembali kepada Stefanus. Mengapa Stefanus masih di dalam dunia sudah bercahaya bagaikan muka malaikat? Belum di sorga, Bapak Ibu, orang melihat muka saya dan saudara, muka malaikat. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Roma 14 ayat 17 kita ketahui bersama bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum,
kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita ada damai sejahtera, kita ada sukacita terpancar dalam kehidupan kita. Dari muka kita orang bisa lihat. Muka kita, muka malaikat. Amin. Haleluya. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan tahukah Bapak Ibu, hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati. Sukacita mereka, sukacita yang fana dan sementara. Tetapi penuhlah terus dengan Roh Kudus agar damai dan sejahtera, sukacitamu tetap terpancar dalam kehidupanmu. Untuk apa kita punya muka malaikat? Untuk apa kita punya malaikat? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu ternyata tujuanmu, supaya kehidupan kita bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Walau masih di dalam dunia, wajah kita penuh damai sejahtera sukacita, dan perbuatan kita yang menyertai, bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan Bapak Ibu, ketika saya membuat renungan ini, dalam perjanjian lama ada seorang yang punya muka malaikat yang bersinar. Kita akan belajar dari Musa. Saya akan mengantar kita pada Keluaran 34 ayat 29, tetapi dalam terjemahan versi yang lain, di sana dikatakan firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup. Musa tidak menyadari bahwa pada waktu ia turun dari gunung sambil membawa loh batu itu, mukanya bersinar-sinar karena ia telah berdiam di hadirat Allah. Di dalam firman yang dalam terjemahan yang lain, dalam versi muda dibaca, Bapak Ibu, saya dapati bahwa wajah Musa bersinar, wajahnya bersinar karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Tetapi Musa sendiri tidak mengetahuinya. Apa yang kita dapati Bapak Ibu? Musa membawa loh batu. Musa berdiam di hadirat Tuhan. Musa berbicara dengan Tuhan. Ketika itu engkau lakukan, mukamu akan bercahaya seperti muka malaikat. Amin. Pegang firman Tuhan, ada terus dalam hadirat Tuhan, bicara dengan Tuhan. Amin. Bangun mesbah doamu dengan Tuhan. Bapak Ibu, dan ternyata muka malaikat itu disaksikan walaupun kita sendiri tidak menyadarinya. Kita tidak menyadarinya. Artinya apa? Dengan sendirinya orang melihat kehidupan kita, kita menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu memakai make-up saudara. Secara jasmani bukan tidak boleh, tetapi bukan itu ukuran untuk muka kita bercahaya. Tidak perlu pakai kepalsuan. Amin. Tidak juga perlu untuk pura-pura dipenuhi Roh Kudus. Orang yang percaya, yang penuh Roh Kudus, dimuliakan Tuhan, dan dia jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak dia sadari. Amin. Dia dimuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk lompat satu pasal di dalam Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ketiga, ayatnya yang ke-53.
sana Stefanus memberikan pembelaan. Dikatakan di dalam ayat ke-53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Satu perikop tentang pembelaan Stefanus diawali dengan dia menceritakan firman Allah, kemudian dia menegur orang Yahudi. Kalau kita kemudian melihat sejalan dengan surat Paulus kepada Timotius yang mengingatkan dua hal ini, 2 Timotius 3 ayat 15. Pertama, kita akan dapati bahwa di sana dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita dapati bahwa ternyata orang harus penuh dengan firman dulu, tahu kebenaran firman dulu, baru dia bisa untuk menegur orang lain dengan hikmat Tuhan. Amin. Di sini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, dia menegur mereka, padahal dia diperhadapkan semacam ada sidang, bahkan dia difitnah, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut, karena dia punya hikmat, dia mengenal firman Tuhan, sehingga dia mampu menegur. Di dalam Timotius juga, di bagian kedua yang saya ingin bagikan, 2 Timotius 4 ayat 2, di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita semua yang penuh dengan Roh Kudus, itu tandanya kita punya firman, kita tahu. Amin. Ada yang sudah tidak baca firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disimpulkan dalam Kolose 3 ayat 16. Di sana jelas firman Tuhan ingin mengajarkan bagi saya dan saudara, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang dengan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Berarti apa? Orang yang penuh dengan Roh Kudus, kenal firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan menegur orang lain itu dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Penuh dengan hikmat, karena tidak sembarangan. Kalau tidak punya sesuatu yang menjadi teladan, kemudian kita menegur orang lain, itu jadi syak Bapak Ibu. Jadi mesti penuh dulu. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kelima, ayat 55 Kisah Para Rasul 7. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Seperti yang Tuhan sampaikan dalam doa untuk murid-muridnya di dalam Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan
kemuliaanku. Di sorga orang-orang yang percaya memandang kemuliaan Tuhan. Di sini dikatakan dimanapun aku berada. Jadi ketika itu Yesus menempatkan dirinya sudah di dalam kerajaan sorga. Dia punya kerinduan orang-orang percaya ada bersama dengan dia. Dan di sorga melihat kemuliaan Yesus. Tetapi realitanya kita masih di dunia. Kita masih memijak bumi, belum di sorga. Bagaimana caranya melihat kemuliaan Tuhan? Memandang kemuliaan Allah, memandang kemuliaan Yesus. Artinya melihat sorga itu sebagai jaminan bagi saya dan saudara. Tujuan kita di sorga, amin. Kehidupan di dunia hanya sementara, tetapi kita ketika melihat sorga itu yang penuh dengan kemuliaan, membangkitkan semangat kita. Satu hari kelak kita akan bertemu di sorga yang kekal. Amin. Haleluya. Itulah kenapa Stefanus bisa melihat kemuliaan Yesus walaupun dia masih ada di bumi. Dia penuh dengan Roh Kudus, dan orang yang penuh dengan Roh Kudus bisa melihat kemuliaan Yesus dengan mata rohani, yaitu imannya. Saya senang tadi diawali dengan doa. Kita melihat dengan mata iman. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat secara jasmani seperti dalam Ibrani 11 ayat 1. Dasar yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum kita lihat, tetapi kita bisa lihat dengan iman itu kemuliaan Tuhan di sorga. Haleluya, haleluya. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus mampu melihat kemuliaan Allah. Yang keenam, Kisah Rasul 7 di ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 20 ayat 23 itu mengingatkan saya dan saudara, kalau kita mengampuni orang, dosanya diampuni. Kalau kita tidak mengampuni dosa orang, kesalahan dan dosanya tetap masih ditanggungkan kepadanya. Jadi mau pilih apa Bapak Ibu? Mau tetap untuk tidak mengampuni? Tahukah Anda, ketika itu yang kita pilih, berarti engkau tidak ada kasih. Karena dosa itu tetap ada kepada orang yang berlaku salah atau menjahati kehidupanmu. Itulah yang harus kita kerjakan. Kasih. Amin. Belajar Belajar mengampuni Bapak Ibu, walaupun kejahatan yang mereka sudah timpakan bagi saya dan saudara. Walaupun Stefanus dia dirajam dengan batu menjelang ajalnya, dia tetap mengampuni karena dia punya teladan Tuhan Yesus yang walaupun menjelang ajal tetap mengampuni. Walaupun dalam keadaan yang sudah tertekan, sekarat sekalipun Bapak Ibu, kejahatan yang luar biasa yang mereka tujukan kepadamu, fitnahan atau apapun itu yang seolah-olah mengintimidasi
tetaplah ada kasih untuk mengampuni. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita kemudian lihat ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam ayat 23 Yohanes 20, saya singgung tadi, mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan kalau tidak, dosanya tetap ada. Kalau kita mundur dalam Yohanes 20 ayat 22, tentang pengampunan ini ada di ayat 23, tetapi ketika kita naik ke atas ayat 22 ayat sebelumnya, dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi intinya apa? Mengampuni itu berarti mengasihi. Tidak mengampuni berarti tidak mengasihi. Dan yang sebaliknya, ada mungkin orang yang senang sekali kalau teman kita, orang lain itu yang jahat kepada kita tetap dalam dosanya. Ada yang senang, rasa akeng. Bapak Ibu bertobat ya. Amin. Jangan senang dengan apa yang mereka alami karena buah dari pertobatan mereka. Tetapi ada Alkitab yang lain juga katakan, orang berdoa dan melakukan perbuatan baik buat mereka. Amin. Karena sudah kita baca di sana ayat 22, ia menghembusi mereka, terimalah Roh Kudus. Jadi orang yang terima Roh Kudus, orang yang bisa mengampuni. Amin. Jangan mengaku penuh Roh Kudus, tapi belum bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, yang ketujuh, kita akan dapati dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 20. Kisah Para Rasul 22 ayat 20. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Martir dari Stefanus itu membekas dalam diri Rasul Paulus. Karena ketika Tuhan sebelum naik ke sorga menampakkan diri di jalan ke Emmaus, menampakkan diri kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Di sana kita boleh baca jawab Saulus, masih Saulus namanya Bapak Ibu, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertobatan dari Saulus, sehingga ia menggunakan nama Paulus dalam pelayanannya. Ketika Tuhan bilang, aku yang engkau aniaya. Dan dia ingat apa yang dia kerjakan. Ketika mereka merajam Stefanus, dia berdiam diri dan bahkan menyetujuinya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang percaya penuh dengan Roh Kudus, dia memenangkan jiwa bagi Tuhan, walaupun mungkin dia tidak melihat kenyataannya. Bapak Gembala sudah mendahului kita, tetapi saya percaya buah-buah pelayanannya tetap akan ada di dalam gereja ini. Jemaat Tuhan bertambah-tambah, jiwa-jiwa yang dimenangkan bertambah-tambah karena buah pelayanan Bapak Gembala Saudara di sini. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Stefanus sudah meninggal. Tetapi apa yang menjadi penderitaannya,
apa yang menjadi hal yang tidak mengenakannya ternyata berbuah. Seorang yang bertobat, yang dipakai Tuhan luar biasa. Setengah lebih dalam Alkitab Perjanjian baru dia catat. 14 kitab dicatat oleh Rasul Paulus. Buah dari pelayanan Stefanus. Mungkin pelayananmu saat ini engkau tidak akan lihat secara mata jasmanimu, tetapi tahulah engkau, ketika engkau ada di dalam kerajaan sorga, upahmu akan Tuhan berikan, karena engkau sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebagai penutup dalam Kisah Para Rasul 6 kita kembali. Kita sudah baca, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan penuh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul diterima. Kita lihat Bapak Ibu, lalu mereka memilih Stefanus, perhatikan, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokarus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Kalau kita perhatikan dengan saksama, di sana jelas tersirat, sayang sekali 7 orang yang dipilih, hanya 1 yang penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik, hanya Stefanus. Bahkan dalam terjemahan lain kita bisa download di dalam handphone kita, itu dikasih kurung Bapak Ibu. Betul-betul identitasnya mengarah kepada Stefanus. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak semua orang percaya penuh Roh Kudus. Sekali lagi, tidak semua orang percaya penuh Roh Kudus walaupun sudah dipakai untuk pelayanan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus terbatas jumlahnya. Yang lain cuma terkenal baik. Ya, kita baca tadi kan? Yang terkenal baik dan penuh Roh Kudus, penuh iman. Yang lain cuma terkenal baik. Jangan kita menjadi golongan orang yang cuma terkenal baik. Jadi cuma amal Bapak Ibu. Sama dengan orang seberang. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mau jadi bagian orang yang penuh Roh Kudus? Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan kita akan mendapati kesimpulan pelajaran yang kita boleh lihat dari Stefanus. Pertama, orang yang penuh dengan Roh Kudus mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kalau kita pelajari pelayanannya, pelayanan kecil, pelayanan orang-orang miskin, janda-janda. Tetapi ternyata dia melakukan perkara yang besar, mujizat-mujizat dia kerjakan, perkara-perkara yang ajaib, asal penuh Roh Kudus. Mungkin kepercayaan yang Ibu Gembala di sini berikan kepadamu cuma perkara kecil mungkin dilihat orang, tetapi kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, justru engkau yang akan mengadakan mujizat, tanda-tanda heran, tumpang tangan sembuh, amin. Biar cuma penerima tamu, biar cuma kostor. Kalau penuh dengan Roh Kudus, perkara yang besar engkau kerjakan. Amin. Yang kedua, penuh hikmat Allah dan diakui orang lain. Tidak perlu sekolah tinggi penting, tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita punya hikmat. Cukup dengan penuh Roh Kudus, orang akan mengakui engkau penuh hikmat. Amin. Haleluya. Puji
Puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang penuh dengan Roh Kudus kesimpulannya dimuliakan dan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimuliakan Tuhan dan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, orang yang penuh Roh Kudus kenal firman dan memberitakan. Penuh firman dan memberitakan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kemudian menegur orang lain sesuai dengan firman, dengan hikmat Tuhan. Jadi kalau belum penuh dengan Roh Kudus, jangan dulu tegur-tegur orang lain. Ya? Jadi teladan dulu. Kelima, penuh dengan Roh Kudus yang kita pelajari daripada Stefanus, mampu melihat kemuliaan Allah sekalipun masih memijak bumi. Nah, di sini diperlukan apa yang namanya dengan iman. Berarti kalau kita punya iman, kita suka mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, sehingga bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yang keenam, kita bisa mengampuni walaupun diperlakukan jahat, karena kita tahu bahwa mengampuni itu adalah bentuk kasih. Dan yang ketujuh, membawa masuk orang lain ke dalam kerajaan sorga, sekalipun kita tidak sadari dan kita tidak lihat sendiri. Kalau kita lihat dari 7 hal tersebut, itu menggambarkan pribadi Yesus yang suka mengampuni, yang melihat kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan, yang mengadakan tanda-tanda mujizat, yang menegur dengan keras. Kiranya juga karakter Kristus ini ada dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita sudah baca tadi, Musa, dia pegang loh batu, dia pegang firman Tuhan, dia berdiam di hadirat Tuhan, dia berbicara dengan Tuhan. Mari kehidupan saya dan saudara, pegang terus firman Tuhan, berdiam terus di hadirat Tuhan, bicara terus dengan Tuhan hari demi hari. Menjadi lifestyle-mu, menjadi gaya hidupmu. Amin. Engkau akan penuh dengan Roh Kudus. Jangan cuma 10 malam engkau bergaul dengan Tuhan. Jangan cuma 10 malam. Ini adalah peristiwa yang baik untuk mengingatkan kita bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Tetap kita kerjakan agar kita tetap penuh dengan Roh Kudus. Mau seperti Stefanus penuh dengan Roh Kudus? Haleluya. Mau seperti Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus sehingga dia penuh dengan hikmat iman dan dia penuh dengan firman? Saya mau. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini termasuk orang-orang langka. Tadi 1 di antara 7. Sekarang saya mau tanya, mau seperti Stefanus mati syahid? Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita dalam segala hal. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, apapun yang terjadi tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saya rindu kita melakukan kor penyembahan. Ya Roh Kudus, ku haus.